Upaya terstruktur, sistematis, dan masif atau yang biasa kita sebut dengan TSM nampaknya secara luar biasa diarahkan untuk mendemigrasi keterpilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia, bahkan sudah dilantik pada 20 Oktober yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah puncak dari upaya terstruktur, sistematis, dan masif, upaya untuk melemahkan kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Kita juga melihat bagaimana para begawan pemikiran politik dan tata negara berbeda pandangan. Seorang Mahfud MD yang biasa kita lihat nyinyir dalam beberapa kali kesempatan. Ia mengatakan pesimis terhadap upaya PDIP menggugat keterpilihan Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian juga Profesor Jimli Asidiki menegaskan dengan statement yang sangat berani bahwa PT UN bisa ditangkap kalau sampai membatalkan keterpilihan Gibran sebagai wakil presiden. Kesempatan kali ini saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa Gibran adalah batu ujian terhadap konstitusi. Bagaimana filsafat menolong kita untuk menelaah fenomena dalam catatan-catatan di dalam konten ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, tesis yang ingin saya tawarkan sebagai diskusi kita kali ini adalah bahwa gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berbagai macam usaha untuk mendemigrasi keterpilihan Gibran adalah sebuah langkah yang menciderai konstitusi kita. Mengapa? Oleh karena harusnya ketika publik menempatkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai yang memenangkan kontestasi dan seluruh elemen konstitusi, dalam hal ini KPU dan berbagai macam perangkat dalam sistem ketatanegaraan kita menempatkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Rasanya perdebatan kita dan upaya untuk melemahkan konstitusi kita dengan masih mengajukan berbagai macam kritik, ujaran yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian yang saya katakan itu bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu sekali lagi adalah upaya yang sama sekali tidak dapat dimengerti dalam demokrasi kita yang semakin baik. Saya tentu paham bahwa problem tentang keterpilihan Gibran, termasuk ketika mendampingi Prabowo dan ketika ditetapkan secara jelas dan konstitusional mereka sebagai pemilih dan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden wakil presiden yang lalu. Ada banyak polemik di seputar hal itu. Kita tentu
semua paham ada indikasi cawe-cawe pemerintah. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo. Demikian juga bagaimana lembaga terhormat seperti Mahkamah Konstitusi dianggap juga memberi legasi dan upaya yang jelas untuk memberi kemudahan bagi Gibran dapat tampil sebagai pendamping Prabowo. Tetapi teman-teman, terlepas dari polemik yang bersifat ketatanegaraan seperti itu, tetapi saya ingin mengatakan bahwa problem tentang Gibran harusnya sudah selesai hingga sampai tanggal 20 Oktober yang lalu ia dilantik menjadi wakil presiden. Dan seharusnya orientasi pandangan kita semua sebagai elemen bangsa, kita sekarang berfokus pada apa yang akan dan mau dan ke depan dilakukan oleh kabinet Prabowo Gibran. Kita sangat prihatin bahwa elemen bangsa kita masih sibuk dengan berbagai macam urusan terkait dengan dinamika konstitusional, terkait dengan keberadaan Gibran Rakabuming Raka. Itulah yang saya katakan sebagai batu ujian konstitusi. Makanya teman-teman, saya mengapresiasi ketika Pengadilan Tata Usaha Negara itu mengurungkan atau menunda pengumuman tentang status keputusan yang dibuat oleh para hakim terkait dengan gugatan PDIP terhadap Gibran Rakabuming Raka. Saya dalam konteks ini memahami bahwa ada sesuatu yang bersifat politis ideologis di balik alasan yang sangat sederhana bahwa para hakim itu sedang sakit atau ada hakim yang sedang sakit. Tapi di balik itu, terlepas kita tidak menuduh siapapun, tetapi rasanya logika politik kita akan mengatakan bahwa keputusan para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara rasanya jelas akan tetap mempertahankan dan menolak gugatan PDIP terhadap Gibran Rakabuming Raka dan menempatkan Gibran sebagai wakil presiden Indonesia yang sah. Teman-teman, rasanya polemik ini dapat menyeret kita pada berbagai macam fenomena terkait dengan politik kebangsaan kita. Tidak masuknya aktor-aktor politik dalam PDIP dalam kabinet Prabowo Gibran itu memberi kesan bahwa memang PDIP berada di luar kabinet Prabowo Gibran. Rasanya itu pilihan yang baik dan kita menaruh sikap hormat bahwa PDIP setelah 10 tahun dalam tanda kutip menempatkan Joko Widodo yang sampai hari ini tidak pernah mengeluarkan statement keluar dari PDIP. Anggap ia adalah anggota pasif atau bahkan simpatisan PDIP. Tetapi 10 tahun PDIP berada dalam kekuasaan. Kali ini rasanya baik juga dalam rangka sharing of power, dalam rangka balance of power, PDIP konsisten sebagai oposisi yang loyal dan menyuarakan alternatif suara terkait politik dan demokrasi tanah air. Tetapi publik juga kadang-kadang merasa bingung dan aneh. Mengapa? Karena aktor politik yang bernama Puan Maharani juga terlihat sangat senang dan bahagia ketika pelantikan kabinet Prabowo Gibran, di mana sang wakil presiden berada tak jauh dari sang ketua DPR, yaitu Puan Maharani. Dalam konteks ini, rasanya Puan Maharani memiliki cara pandang politik yang jauh lebih konstruktif. Ia merasa tidak ada persoalan, dan saya yakin, tapi masih dalam bentuk potensi,
Jangan-jangan Puan Maharani memang bersikap berbeda terkait dengan pilihan politik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik PDIP dan bahkan institusi politik seperti PDIP. Dalam konteks inilah, teman-teman, kita masih menunggu apa keputusan para hakim PT UN yang menyidangkan gugatan terhadap keterpilihan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi saya punya sense of politics bahwa para hakim tidak akan berbeda pandangan dari apa yang dikatakan oleh Mahfud MD yang pesimis. Pesimis tentu dalam pengertian positif, karena upaya untuk mendemigrasi bahkan membatalkan keterpilihan Gibran adalah sebuah upaya yang menciderai konstitusi, bahkan seperti Prof. Jimli Asidiki, itu sama dengan melanggar konstitusi. Mari berpikir waras, mari berpikir yang jauh ke depan, yang lebih apresiatif, bahwa dengan cara berpikir seperti itu, berbagai macam polemik kita akhiri, dan hari ini kita menyongsong masa depan yang baik. Gibran adalah batu ujian terhadap konstitusi kita. Saya ingin mengatakan, Mas Gibran, teruslah menjadi seorang pekerja yang tangguh. Anda bukan ban serep, Anda bukan pelengkap penderita, tapi Anda adalah seorang aktor politik yang punya kompetensi untuk mendampingi seorang yang bernama Prabowo Subianto.